Tapi tidak semua budaya dan kreativitas itu bisa diterima. Misalnya tamu yang datang disiapkan minum khamar, main judi, ngisap ganja. Kalau ada budaya yang seperti itu bisa diterima atau tidak? Apa yang menyaring? Yang menyaring, yang memfilter, ini boleh, ini tak boleh, ini bisa diterima, ini tidak bisa. Itu yang menyaring itu apa? Saya mengajar di UIN 11 tahun. Saya lulus PNS 2008. Saya keluar dari PNS 2019. Ditekan-tekan saya sama rektornya, keluar saya. Habis itu rektornya masuk penjara sampai sekarang. Setelah dia masuk penjara, saya ceramah di penjara itu. Saya di atas mimbar, dia di bawah. Marilah kita bertakwa kepada Allah, kata saya. Dia tunjuk, dia di bawah. Sampai sekarang masih di penjara dia. Celang buku. Jangan main-main sama saya. Itu semua hasil duitnya, termasuk hasil YouTube-nya, itu masuk ke yayasan. Saya tak ada ambil supaya aku. Makanya saya sakit hati kalau dituduh orang, itu mobilnya pasti dari YouTube. Kau tahu dari mana? Itu suara knalpotnya, tuk 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 tuk. Itu makanya kita kalau naik pesawat, tiba-tiba nanti tak lama sesudah itu datang, apa namanya? Bidadari, pramugari. Datang pramugari, membawa, alhamdulillah, negara kita ini dasar pertamanya adalah agama. Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya tidak ada tempat bagi PKI, karena PKI komunis tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan tidak ada tempat di Indonesia. Karena walaupun kita bukan negara Islam, tidak berdasarkan Quran hadis, tapi kita pakai Pancasila, saripati agama itu ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita membumi dengan budaya. Ketika datang orang dari Jawa, dari Kalimantan ke bumi Lancang Kuning, biasanya kepalanya dipasangkan tanja. Di pinggangnya dipasangkan songket. Setelah itu dia pun didudukkan di tempat kursi di atas, lalu diambil beras atau padi, beras, lalu beras itu dicampur dengan kunyit, lalu diambil bunga-bunga, lalu ditabur-taburkanlah ke dia, diambil pucuk-pucuk daun yang dipilih, lalu dicelupkan ke dalam air, lalu disiram-siramkan. Apa namanya itu? Tepung tawar. Itu apa nama dari mulai pasang tanjak, kasih songket, tepung tawar, pasangkan keris, itu apa namanya itu? Itu namanya budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah hasil cipta karya karsa sekelompok manusia. Jadi nenek moyang orang Melayu ini yang ada di bumi Lancang Kuning ini dulu berpikir, kalau kepala ini cuma rambutnya nampak dianggap kurang berbudaya. Mohon maaf, yang kepalanya nampak ini bukan berarti tidak berbudaya. Ini zaman dulu. Maka kepala ini ditutup pakai songket. Ini kalau pakai celana ini, maaf, nampak belahannya dianggap kurang berbudaya. Maka supaya belahan kaki celananya tak nampak, akhirnya ditutuplah dia pakai kain songket. Itu kenapa tadi Bapak Kepala Dinas kita pakai songket. Bapak kita sebagian pakai songket. Berarti yang pakai songket itu berbudaya. Yang nggak pakai songket? Saya sebetulnya cuma mau menjelaskan tentang budaya. Dari mana budaya itu datang? Budaya itu datang dari pikiran. Jadi nenek moyang orang Melayu ini bukan hanya sekedar makan, minum, anak 10. Bukan begitu. Tapi dia berpikir bagaimana punya tanjak yang cantik. Dan tanjak itu macam-macam lagi jenisnya. Ada tanjak kecil, tanjak panjang, tanjak pendek, tanjak dengan berbagai macam namanya. Kerisnya juga begitu. Ada keris yang melengkung, ada keris pendek, ada keris panjang. Demikian juga dengan songketnya. Songketnya itu ada yang songket yang sederhana biasa, ada songket yang berbunga, dan songket itu pun punya makna juga. Kalau songketnya di atas lutut dengan di bawah lutut. Kalau di atas lutut, lajang. Kalau di bawah lutut, sudah berbini. Makanya ibu kalau suaminya pergi undangan, songketnya di atas lutut, waspadalah. Itu dari mana? Dari mana budaya itu datang? Itu dari hasil kepala orang Riau. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain tempatnya, lain tradisinya. Saya pergi ke Aceh. Sampai di Aceh, didudukkan saya di pelaminan. Rupanya begitu pula tradisi orang Aceh. Lalu kemudian mereka ambil pulut kuning. Di atas pulut kuning itu ada ayam panggang. Di atas pulut kuning itu ada kelapa yang sudah dimasak pakai gula merah. Lalu kemudian ketua-ketua adat, alim ulama datang mengambil pulut kuning, menyuapkan ke mulut saya. Dan yang ngantri panjang. Saya tengok, mak ini mau udah 3 piring baru ada. Habis itu pergi pula saya ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan, pesawat landing turun ke bawah. Tiba-tiba saya disambut dengan parang panjang. Lalu saya dibisikkan, Ustaz Somad, nanti ambil parangnya. Terus nanti ada tebu hitam yang akan melintang. Nanti Ustaz potong, tebunya mesti putus. Dalam arti saya ini kalau sampai tak putus,
Sakitnya nggak seberapa, malunya ini. Ini soalnya live streaming ini. Jadi komen orang Riau tak bisa motong tebu katanya kan. Lalu itu sampai saya ambil golok panjang, lalu kemudian saya cincangkan, putus, alhamdulillah. Jadi kita manusia dikasih Allah akal. Akal itu memunculkan hasil karya cipta karsa, itu yang disebut dengan budaya. Dari mulai cara berpakaian, cara kita menyambut tamu, cara menghormati orang. Saya datang kemari hanya menjelaskan judul. Yang pertama adalah membumi dengan budaya. Yang kedua setelah budaya, melangit dengan kreativitas. Ini yang ada sekarang ini. Dulu orang raja-raja itu dipasangkan kipas di atas, lalu ditarik oleh orang di bawah. Lalu kemudian datanglah orang Jepang dengan kreativitasnya dibuatlah kipas angin. Kemudian zaman dulu tidak ada alat untuk merekam. Dan sekarang alhamdulillah ada alat untuk merekamnya dari Jepang, dari Korea, dari Amerika, dari Eropa. Maka ini disebut dengan create. Orang yang berbuat itu dengan creator. Hasil ciptaannya itu, ini yang kita nikmati sekarang. Mobil, sepeda motor, kreativitas. Maka judulnya hari ini adalah membumi dengan budaya, melangit dengan kreativitas. Kira-kira judulnya sudah bisa dipahami? Jelas? Tapi, tidak semua budaya dan kreativitas itu bisa diterima. Misalnya tamu yang datang disiapkan minum khamar, main judi, ngisap ganja. Kalau ada budaya yang seperti itu bisa diterima atau tidak? Apa yang menyaring? Yang menyaring, yang memfilter, ini boleh, ini tak boleh, ini bisa diterima, ini tidak bisa. Itu yang menyaring itu apa? Yang pertama yang menyaringnya adalah religius. Ketika budaya itu diciptakan oleh akal itu bisa membuat apa saja. Lalu datanglah agama yang mengatakan ini boleh, ini tak boleh. Dan enaknya menjadi orang Melayu, semua budayanya insya Allah sejalan dengan Islam. Mohon maaf kalau kebetulan budayanya tidak sesuai dengan Islam, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ada pakaian beberapa budaya, kalau dipakainya pakaian itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sekarang kalau ada orang Melayu, contohnya pakaian Bapak Kepala Dinas kita, dia pakai baju. Apakah pakaian Pak Kepala Dinas itu sesuai dengan ajaran Islam? Sesuai dengan ajaran Islam. Karena laki-laki tertutup dari mulai pusat sampai lutut. Dari pusat sampai lutut. Perempuan biasanya pakai budaya, nama baju orang Melayu, perempuan namanya baju kurung. Baju kurung, kenapa disebut dengan kurung? Terkurung auratnya, tertutup auratnya. Maka pakaian orang Melayu sesuai dengan ajaran Islam. Maka kalau sudah disebut Melayu itu pasti Islam. Kalau ada orang Melayu tak Islam, hilang me-nya tinggal layunya. Minangkabau Islam. Kalau ada Minangkabau tidak Islam, hilang Minangnya tinggal kabaunya sendiri. Makanya pakaian Minangkabau sangat Islam. Oh, perempuan Minangkabau Pak Ustaz. Perempuan Minangkabau tertutup kepalanya, tertutup badannya, tertutup kakinya. Adapun budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka pandailah orang sekarang. Walaupun nampak lengan, mungkin baju aslinya sukunya lengannya pendek, tapi kemudian dia pakai ada kain seperti apa namanya? Nah, itulah pokoknya. Tertutup dia sampai. Nah, sehingga tidak lagi ada alasan, oh orang itu tidak Islam. Dia tetap Islam, dia tidak meninggalkan budayanya. Hanya saja kalau ada budaya datang dikasih minuman haram, biasanya dirobak menjadi minuman yang halal. Sehingga budayanya bisa tersaring dengan baik, itu disebut dengan religius. Ini semuanya yang hadir ini religius insya Allah. Dari mana Ustaz tahu religius? Di SMA 3, tidak ada, SMA 3 ini bukan sekolah Islam, karena tidak bawa-bawa Islam. Tapi pakaiannya Islami, religius. Agama, religion. Orang yang taat menjalankan agama disebut dengan religius. Maka semua yang hadir ini insya Allah religius. Ya Islam dengan agama Islamnya, yang tidak Islam, wala ana abidum mahabattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadi. Adapun kawan kita, sahabat kita yang tidak seagama dengan kita, maka dia diikat dengan ikatan sama-sama orang Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang Islam, sama-sama diikat dengan ajaran Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi yang menyaring kreativitas ini, kamera ini. Kamera ini tidak bisa dikatakan kamera. Kalau ada orang mengatakan kamera itu haram. Kamera hasil kreativitas. Kamera tidak haram. Dia menjadi haram kalau dipakai untuk yang haram. Karena dia alat. Dia macam pisau. Apa hukum pisau? Tergantung dipakai untuk apa. Kalau dipakai untuk memotong kambing, bismillahi Allahu Akbar. Alat untuk beribadah. Bisa sunnah. Tapi kalau dipakai untuk memotong urat nadi, bunuh diri, haram. Nah, jadi, handphone, sound system, kamera, kipas angin, hasil digital print, ini kan di print dengan alat digital super besar. Ini semuanya adalah hasil kreativitas. Alhamdulillah, negara kita ini dasar pertamanya adalah agama. Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya tidak ada tempat bagi PKI. Karena PKI komunis tidak bertuhan.
Orang yang tidak bertuhan tidak ada tempat di Indonesia. Karena walaupun kita bukan negara Islam, tidak berdasarkan Quran hadis, tapi kita pakai Pancasila, saripati agama itu ada di situ. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diambil dari ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Esa tunggal tidak berbilang. Religius. Yang kedua, sehat. Tidak ada gunanya kita berilmu kalau tidak sehat. Ini yang hadir ini insya Allah sehat semuanya. Apakah orang yang religius? Religius di sini sesuai dengan agama kita, agama Islam. Apakah orang Islam itu sehat? Dari mana orang Islam itu sehat? Saya pergi ke rumah sakit. Tiba-tiba di rumah sakit itu ada liftnya. Di pintu lift itu ada gambar tangan begini. Pas mau masuk pintu lift itu ada gambar tangan. Di bawahnya ada tulisan, cuci aku dong. Maka siapapun yang mau ke rumah sakit itu disuruh cuci tangan. Dan balik dari rumah sakit itu juga disuruh cuci tangan. Cuci aku dong, kata dia. Cuci tangan. Orang yang paling banyak cuci tangan satu hari, terserah jawab sendiri orang mana. Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, duha cuci tangan. Orang apa itu? Orang Islam, cuci tangan. Ternyata di ujung jari-jari kita ini ada cairan keringat. Cairan keringat ini mengandung bakteri. Itu kenapa kita di rumah anak-anak kecil tiba-tiba ingin memegang nasi, orang tuanya marah. Jangan pegang nasi. Kenapa tak boleh pegang nasi? Takut nasinya cepat basi. Kenapa? Karena di ujung ini. Itu makanya kita kalau naik pesawat tiba-tiba nanti tak lama sesudah itu datang, apa namanya? Bidadari. Pramugari. Datang pramugari membawakan putih warnanya berasap, panas. Orang yang baru naik pesawat disangkanya roti. Padahal itu anduk panas untuk cuci tangan. Nah, jadi pesan pertama duduk. Saya kemarin Pak Ustadz naik pesawat nggak ada yang ngasih gitu. Itu karena kelas ekonomi. Naik pesawat kita dikasihnya. Bapak silakan katanya anduk kecil dikasih. Tapi saya tak pernah pakai. Saya setiap kali naik pesawat datang pramugari ngasih anduk kecil. Ini Pak katanya. Thank you, saya bilang terima kasih. Kenapa Ustaz tak pakai? Karena anduk itu entah tangan-tangan siapa yang nak pakai. Saya ambil tisu basah, saya cuci sendiri. Rumah-rumah makan yang mewah, yang hebat-hebat, itu biasanya disediakan wastafel. Oh enggak Pak Ustaz, kami kemarin rumah makan tak ada wastafel. Itu rumah makan kelas ekonomi. Kalau yang kelas VVIP, very very important person. Dia nanti akan disuruh, dia ada cuci tangan bersih. Walaupun makannya pakai sendok, tapi tangannya tetap bersih. Orang barat, dia pasti akan tetap fresh cuci tangan. Dan ternyata agama kita adalah agama yang sehat. Datang anak ibu nanti pulang. Mama, tolong siapkan besok gayung sama sabun. Kenapa? Karena kata ibu guru di sekolah, besok hari cuci tangan sedunia. Sekaranglah baru mereka tahu hari cuci tangan sedunia. 1447 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan cuci tangan. Padahal Nabi bukan tinggal di pinggir sungai Nil. Nabi tinggal di Makkah, Madinah yang sulit mendapatkan air. Gurun pasir. Seandainya Nabi Muhammad itu dari Pekanbaru, di tepi sungai Siak. Maklum kalau ajarannya pakai air. Cuci tangan pakai air, wudhu pakai air, mandi pakai air. Tapi dia tinggal di gurun pasir yang tidak ada air. Tapi ajarannya justru banyak pakai air. Sampai sekarang. Orang barat, maaf ya jangan tersinggung. Sampai sekarang orang barat tidak cebok. Masih pakai tisu. Hotel bintang 3 masih ada kerannya. Hotel bintang 4 sudah tak ada keran. Hotel bintang 5, bintang 4 masih tak ada keran, tapi masih ada air. Kalau dipencet situ keluar air. Bintang 5 tak ada air sama sekali. Maka ada tokoh dari Riau. Tokoh dari Riau ini, saya tak mau sebut nama. Setiap dia pergi kemana-mana, setiap dia pergi diundang ke luar negeri, di dalam kopernya pasti ada gayung. Suruhnya istrinya nyiapkan gayung. Kenapa? Nanti dia akan ke Inggris, ke Eropa, ke Amerika, ke Jerman, ke Prancis. Di sana hotel bintang 5 tak ada gayung, pakai tisu. Maka dibawanya gayung, ditampung di wastafel keran untuk cebok. Nanti sekian tahun setelah mereka tahu manfaatnya, barulah dibuat namanya hari cebok sedunia. Nanti bisa dicari video pendek tentang orang yang jalan-jalan ke Thailand. Ya, cari nanti. Saya kebetulan dapat kemarin, pas ditanya, apa kesannya? Bau tai gitu deh. Banyak orang tak cebok. Saya yakin ini semua pasti cebok. Karena yang pertama kali sebelum masuk dalam pembahasan sholat, bab yang pertama adalah bab toharoh. Toharoh artinya bersuci. Tidak sah sholat kalau tidak cebok. Maka bersuci mesti diajarkan dengan baik.
sehat. Ini jantung. Jantung ini berdegup dan berdetak. Letaknya 2 jari di bawah. Berdegup dan berdetak. Bunyi degupnya, itu bunyi jantung yang normal. Kalau yang tak normal, biasanya jantung ini tak normal disebabkan oleh 2. Satu jatuh cinta, satu jatuh tempo. Hah? Jantung ini fungsinya adalah menyemburkan darah. Ini darah di badan kita ini mengalir dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu disemburkan oleh jantung. Darah ini naik ke atas. Kemana darah ini naik? Naik darah ini ke otak. Kalau sampai darah ini tak naik ke otak, otak tak dapat oksigen, otak tidak berfungsi dengan baik, gejala yang pertama, stroke ringan. Yang paling berat. Mudah-mudahan yang stroke-stroke, yang sakit-sakit sehat insya Allah. Suami saya itu Pak Ustadz dulu tukang ngamuk, mengamuk, marah-marah. Sekarang alhamdulillah sudah diam aja. Kenapa? Stroke. Darah ini menjadi kental disebabkan oleh 2. Yang pertama karena gula. Maka kalau mau darah itu tetap sehat, encer, jangan banyak gula. Itu maka saya ceramah di SMA 3 ini tidak ada gula. Kasih air putih. Ini Ustadz ini menyindir nih enggak? Saya orangnya tidak pandai sindir menyindir. Saya orangnya to the point. Kalau mau kalian sehat, ceramah, datanglah ke SMA 3. Dikasih air dingin. Saya tadi ditawari oleh Bapak Kepala Dinas, Kepala Sekolah, kita mampir dulu minum teh, Pak Ustadz. Kita minum teh sarapan dulu. Saya bilang tidak. Saya langsung saja, karena anak-anak sudah lama nunggu. Bilang Pak Kadi. Betul Pak Kadi. Saya bilang, kita tak usah ke sana, kita langsung aja ketemu. Karena saya sudah terlambat. Saya datang berangkat tadi dari Limbu Panjang. Macet di jalan karena banjir. Nah, jadi saya tak mau. Ini saya dengar bahwa SMA 3 ini orang-orangnya disiplin. Kalau jam 8 harus jam 8 saya bilang. Maka tak apa-apa saya lambat di jalan, tapi saya tak boleh lambat di pentas. Yang sampai nanti kesan anak-anak itu, Ustadz Somad ini ngomongnya aja disiplin, dia sendiri terlambat. Ini untuk menetralisir, jangan kesan, Ustadz Somad tadi kasih teh manis, mau dikasih tadi, tak jadi. Jangan banyak minum gula. Pagi gula, siang gula, malam gula. Ada lagi yang paling berbahaya. Kelihatannya manis padahal bukan gula. Dia adalah gula palsu. Pemanis buatan. Sekarang semuanya palsu. Gulanya palsu. Anak SD kena penyakit diabetes meletus. Kok bisa anak SD kena penyakit diabetes? Gara-gara orang tuanya, gurunya diam karena anak minum. Saya sengaja tidak ngomong, karena kalau saya ngomong di video ini dipotong, dan saya akan dibully oleh perusahaan-perusahaan gula palsu. Mereka dapat izin dari dinas kesehatan. Kok bisa dia dapat izin? Padahal dia merusak ginjal anak-anak kita. Kenapa dia bisa dapat izin? Memang saya ceramahnya di SMA 3, tapi rekaman ini akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Di 2 channel. Ini diupload di channel Tabung Wakaf Umat. Dan semua hasil dari channel Tabung Wakaf Umat itu 100% dipakai untuk biaya pesantren Nurul Azhar di Palas. Gratis. Kita ada bangun sekolah pesantren gratis di Nurul Azhar, 1 tahun 25 orang. Salah satu duit masuknya adalah melalui program 20 jam bersama Ustadz Somad. Ini termasuk 20 jam bersama Ustadz Somad dari mulai pagi Jumat, habis ini nanti kami pengajian di Polresta Pekanbaru, nanti malam, besok subuh, besok pagi, selama 20 jam, itu semua hasil duitnya, termasuk hasil YouTube-nya, itu masuk ke yayasan. Saya tak ada ambil supaya aku. Makanya saya sakit hati kalau dituduh orang, itu mobilnya pasti dari YouTube. Kau tahu dari mana? Itu suara knalpotnya, tuk, 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 tuk. Mudah-mudahan adik-adik dari SMA 3 bisa menetralisir informasi. Bisa? Nabi Muhammad SAW tidak pernah minum gula. Kalau ada hadis yang menyebut Nabi minum gula, tolong tunjukkan ke saya. Tidak mesti sekarang. 2 hari, 3 hari setelah ini, silakan. Karena gula itu datang belakangan. Lalu Nabi minum manisnya dari mana? Dari madu. Madu, insya Allah selamat dari diabetes. Oh itu Pak Ustadz, kemarin ada yang minum madu kok tetap sakit gula. Ternyata madunya juga madu oplosan. Sarang lebah diambil dari hutan Riau, dimasak pakai gula merah. Neraka jahanam untuk penyampur madu ini. Insya Allah madu di Riau ini diselamatkan Allah SWT. Memang hutan Riau sudah habis. Tapi ternyata lebah-lebahnya tetap bisa mengambil saripati bunga, nektar namanya, yang disedot, lalu kemudian dikeluarkan ke sarang lebah dari madu pohon akasia. Dan juga dari sawit. Cuman madu yang dari sawit ini agak pahit sedikit. Madu sawit, hitam dia. Sehat.
Apa yang membuat kental lagi darah manusia ini kental? Yang membuat kental yang kedua adalah minyak. Makanya jangan banyak makan minyak. Ada orang Riau ini umurnya 85. Saya ketemu, saya tanya, apa rahasia Bapak sehat? Saya tidak makan gorengan-gorengan Pak Ustadz. Apalagi ternyata minyaknya sudah dipakai berkali-kali. Apa namanya? Bukan jelangkung. Jelantah. Makanya jangan banyak makan minyak, jangan banyak makan gula. Insya Allah sehat walafiat. Kalau darahnya kental, jantung ini kerjanya berat. Jantung ini untuk menyemburkan darah naik ke atas berat. Allah, orang yang religius sehat. Kenapa orang yang religius itu sehat? Karena sekarang jantungnya di bawah, otaknya di atas. Tapi saat dia sholat, otaknya di bawah, jantungnya di atas. Kapan orang jantungnya di atas, otaknya di bawah? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saat itu jantungnya di atas, otaknya di bawah. Makanya waktu sujud itu usahakan agak lama sedikit supaya darah itu turun ke otak. Makanya orang yang sholat. Itu Pak Ustadz banyak orang sholat tapi kenapa tak sehat? Darahnya belum sampai ke otak, baru sampai tengkuk dia udah tegak lagi. Tuk 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 tuk. Sembayang apa ini? Ketika sedang ruku, ini semua urat. Orang ruku tidak boleh lututnya ditekuk. Kecuali kena osteoporosis. Orang ruku, lututnya mesti meregang supaya urat-urat di kaki ini mengalir darahnya. Yang menyebabkan orang sakit karena darahnya tidak mengalir. Kenapa darah tidak mengalir? Karena beku disebabkan oleh gula dan minyak. Itu makanya dibuatkanlah khusus satu hari namanya Car Free Day. Car, mobil. Free, nggak ada. Day, hari. Car Free Day, hari itu nggak ada mobil. Dari jam 6 sampai jam 9. So, untuk apa? Untuk supaya orang Riau jogging sehat. Ustadz ada situ. Saya sering juga datang situ. Kok kami nggak pernah nampak saya pakai masker? Kacamata hitam. Nengok. Saya tengok orang tuh lari 2-3 kali makan roti canai 3 piring. Nggak sesuai dengan Ustadz lari. Saya nggak lari sama sekali. Orang kalau dia sholat dia sehat. Kenapa? Karena semua urat-urat kakinya meregang. Ini sekarang banyak orang di kantor-kantor ada senam pagi. Mohon maaf Pak Kadis. Senam pagi hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis pagi di kantor-kantor dinas senam. Teng, 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 teng. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Bukan badannya bergerak, matanya menengok instruktur senam pakai celana sempit. Dan sehat badan. Kita disuruh berjalan kaki. Dari masjid ke rumah, dari surau ke musola disuruh jalan kaki. Maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah sakit. Tunjukkan saya hadis Nabi sakit. Waktu mau meninggal dunia sakit. Tapi waktu hidupnya tidak pernah sakit. Nabi dapat wahyu umur 40 tahun. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, 'alaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam 40. Nabi berdakwah di Makkah berapa tahun? 13. 40 tambah 13? 53. Pindah ke Madinah umurnya 53. Naik onta 8 hari 8 malam dari Makkah ke Madinah 500 km umur 53. Sehat apa sakit? Sehat. Perang Badar tahun kedua. Kalau pindah umur 53, perang Badar tahun kedua, Nabi panglima perang. Dari Madinah ke Badar 150 km dan Nabi naik kuda. Berapakah umur Nabi waktu jadi panglima perang Badar? 55. Umur 55, naik kuda, menjadi panglima perang. Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad umur 55, membawa map, ngurus pensiun. Dan ketika diperiksa, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, jantung koroner, asam lambung, asam urat, asam pode, asam bau, diabetes, jantung koroner. Tapi insya Allah di SMA 3 ini semuanya sehat-sehat. Wuduknya sehat, sholatnya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat. Saya banyak kawan dokter. Saya ceramah di IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Pak dokter, kenapa orang tidak minum gula, tidak makan kambing, kok kena darah tinggi, kok kena diabetes, kok kena asam lambung, kok kena asam urat? Sebetulnya bukan faktor makanan, Pak Ustadz. Terus faktor apa, Pak? Faktor psikologis. Bahasa dokter ini lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustadz Somad, busuan. Orang kalau otaknya kotor, maka jantungnya juga jadi kotor. Besok hari Sabtu. Habis hari Sabtu hari Ahad, acara walimah nikah di hotel. Pulang dari acara walimah, berkunang-kunang sakit kepala. Ada makan daging kambing? Tak ada.
Anda makan soto kambing? Tak ada. Anda makan sate kambing? Tak ada. Bukan salah kambing. Gara-gara apa? Menengok kawan gelangnya besar betul. Ibu yang pakai gelang jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Undang-undang semuanya sehat walafiat. Maka sehat di situ maknanya sehat badan dan sehat badan, sehat pikiran. Religius untuk menangkis mana budaya yang boleh, mana yang tak boleh. Religius untuk menengok mana kreativitas yang boleh dengan kreativitas tak boleh. Sehat dan puncaknya adalah saya dikasih tahu Ustaz ngomong hanya boleh sampai jam 9.15. Sekarang sudah sampai jam 9.15. Saya selesaikan. Ustaz Arnold, ketua yayasan kami, mohon maaf. Ustaz Dr. Muhammad Anati, pimpinan pondok, Pak Kepala Dinas, izinkan saya nambah 5 menit. Saya selesaikan sampai unggul. Saya mau adik-adik ini unggul karena prestasi. Jangan unggul karena sensasi. Siap? Ustadz Profesor Haji Abdul Somad, LC, DESE, PhD. LC itu singkatan dari licence. Licence artinya ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah boleh ceramah di seluruh dunia. Dari Al-Azhar Kairo Mesir. Itu LC, 4 tahun. 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa tahun 98, dari 100 anak Indonesia itu salah satunya dari Riau, itulah dia orang. Itu dapat LC. Jangan tepuk tangan dulu, masih panjang, tunggu sebentar. Nah, tahun 2004, pemerintah Maroko memberi beasiswa 5 orang. Maroko, hanya 5 orang. Dari 5 orang yang dapat beasiswa itu, dapat titel DESE. Singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. DESE, sampai sini jadi kampung. Itu nanti kalau adik-adik ditanya, kenal kau orang mana? Orang Riau. Kenal sama Ustaz Somad? Kenal. Pernah dia ceramah ke sekolah kau? Pernah. Itu desa itu apa? Entah, aku tak tahu. Desa itu Diplôme Études Supérieures Approfondies. R bahasa Prancis pakai lain, L. Tulisannya bonjour. Menanyanya bonjour. Selamat pagi. Bonjour. Selamat siang. Bonsoir. Siapa namamu? Komong tutapel. Nama saya Abdul Somad. Jumapel Abdul Somad. DESE. Yang ujung itu PhD, PhD. Cara bacanya dari D-nya duluan. Doctor of Philosophy. Saya 3-3 dapat beasiswa. LC beasiswa, DSE beasiswa, PhD beasiswa. LC dari Mesir, DSE dari Maroko, PhD dari Sudan. Profesor pertama dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Yang kedua, profesor saya dari University Islam Malaka, Malaysia. Yang ketiga, dari University Malaysia Sabah, UMS. Jadi itu sebetulnya salah. Kalau mau tulis 3 kali, pro. Paham? Saya orangnya bercanda, ketawa, tapi kalau serius, serius. Saya mengajar di UIN 11 tahun. Saya lulus PNS 2008. Saya keluar dari PNS 2019. Ditekan-tekan saya sama rektornya, keluar saya. Habis itu rektornya masuk penjara sampai sekarang. Setelah dia masuk penjara, saya ceramah di penjara itu. Saya di atas mimbar, dia di bawah. Marilah kita bertakwa kepada Allah, kata saya. Dia tunjuk, dia di bawah. Sampai sekarang masih di penjara dia. Celang buku. Jangan main-main sama saya. Saya sedang mengajar, tiba-tiba ada mahasiswa, badannya tegap, besar, tidur-tiduran. Saya tengok pakai mata, dia tak peduli, tidur juga. Saya ajak keluar. Kata dia, mohon maaf Pak Ustaz. Saya tidak dibiayai ayah saya. Saya merantau ke Pekanbaru ini, saya jadi security malam. Saya tak bisa, saya mengantuk betul. Saya maafkan dia, saya suruh dia pulang tidur. Tapi nilai kau tak bisa A. Mahasiswa macam-macam sama saya balikkan skripsinya. Aku tak mau memeriksa skripsi kau, karena kau kurang ajar. Kau cari dosen lain. Dipanggil saya sama dekan. Sini Abdul Somad. Kau mesti periksa mahasiswa ini. Ibu keluarkan dia atau aku keluar dari fakultas. Oh kalau gitu dia aja lah. Saya orangnya serius. Kalau serius, serius. Kalau bercanda, bercanda. Kalau ketawa, ketawa. Anak saya tanya. Hazi, berapa orang kau di kelas? 30. Ada yang mengejek-ejek? Enggak ada. Kalau ada yang mengejek, kasih tahu. Kalau ayahnya kau pijak. Jangan macam-macam. Jelas? Paham? Budaya sudah saya jelaskan. Kreativitas sudah saya jelaskan. Resilience sudah saya jelaskan. Sehat sudah saya jelaskan. Unggul sudah saya jelaskan. Profesor LCDS PhD pun sudah saya jelaskan. Adapun 50 tahun itu
ini adalah ulang tahun emas. Saya amat sangat merasa bahagia. Di ulang tahun emas, saya hadir kemari. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada lagi di atas emas. Dan emas yang paling banyak di dunia ini, mengalahkan emas yang ada di Amerika dan Eropa, adalah emas yang ada di Indonesia. Suatu pulau emas, Pulau Jawa. Mas Parjo, Mas Paino. Ibu yang suaminya orang Jawa, angkat tangan. Beruntunglah ibu. Dapat emas. Makanya banyak orang Jawa yang tidak mau anaknya menikah dengan orang Batak. Mas ditanya, kenapa Bapak nggak setuju? Jatuh kali derajat kami, Pak. Dari emas jadi tulang. Mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Sunda, mau orang Bugis, mau orang Melayu, kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan adik-adik semua menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Kalian jadi polisi, kalian jadi tentara, kalian jadi pejabat, kalian jadi orang kaya, tapi kalian orang yang takut kepada Allah. Jangan sepelekan kawan, jangan ejek kawan, jangan bully kawan. Kalau sekarang kau orang kaya, yang kaya ayahmu. Kalau sekarang pejabat, yang pejabat bapakmu. Mati ayah kau besok, kau fakir miskin anak yatim. Kalau kau pejabat, yang pejabat ayahmu. Tapi ingat, hari ini bapakmu pejabat, besok ditangkap KPK. Kau tak sanggup lagi datang ke SMA 3 nih, hilang mukamu. Anak siapa tuh? Anak narapidana. Maka tunjukkanlah, unggulkanlah dirimu sendiri karena prestasi. Saya tak pernah bawa nama ayah saya. Saya tak pernah bawa nama atuku saya. Aku adalah Abdul Somad. Tunjukkan. Bukan untuk saya, untuk kalian semua. Supaya kalian menjadi anak-anak yang sukses, berhasil. Pemimpin masa depan Riau lahir dari SMA 3. Kemarin Ustadz Somad waktu ceramah di SMA 1, Ustadz bilang dari SMA 1. Iya memang begitu. Di mana saya ceramah? Dari sekolah itu saya bilang. Insya Allah nanti acara reuni 2025 saya datang kemari. Ini 20 tahun, 10 tahun lagi masuk PNS, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi nilai akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, jenderal, polisi, kapolda, kapolri. Dan saat 2045 nanti SMA 3 mengadakan reuni akbar. Hadirlah pejabat-pejabat nasional di situ. Waktu itu yang ceramah Abdul Somad. Sebagian guru-guru udah meninggal. Saya waktu itu masih hidup. Pak Bawinsa udah pensiun. Walaupun ibu bapak guru tidak ada lagi di atas dunia ini, tapi amal jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Itulah hebatnya guru-guru ini, mengalir amal jariahnya. Abdul Somad, kau dapat amal jariah mengalir dari SMA 3. Loh, aku kau dapat amal jariah mengalir? Karena kau pernah juga jadi guru di sana, walaupun cuma sampai jam 9.15. Lewat sedikit, 9.25. Setuju? Dari bunyinya macam nggak setuju. Mudah-mudahan Allah menjaga SMA 3. Allah jadikan guru-gurunya orang-orang yang soleh solihah. Murid-muridnya semua orang yang baik-baik.